Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa gua mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari @Aprilia Eka Nurkolbi. Bang, itu ada suara anak kecil lagi batuk ya? Takutnya salah denger. Haha. Iya betul guys, itu salah satu pendukung di balik layar. Beliau sedang keselak. Jadi gua minta maaf ya kalau noise itu mengganggu kalian yang dengar. Kemudian ada dari Putra Bungsu. Untungnya pas banget Min, ada Kopi dan teman-temannya. WKWKWK. Mantap sekali bang, Kopi memang teman terbaik untuk para kaum rebaharnes. Next komen dari Arifin Star yang bukan Patrick Star. Lanjut bang, salam dari Bandung. Waalaikumsalam. Wah deket atuh Bandung Makang. Kalau gua mudik pasti lewat ke Bandung. Salam buat warga Bandung sekitarnya. Dan untuk semua spoiler lovers yang nonton channel ini, semoga yang single disegerakan menjadi double. Amin. Nah ini ada yang lebih jauh. Ada dari @mora2572. Min, aku sekarang ada di Malaysia. Aku bela-belain pakai VPN buat nonton channel ini. Aduh, makasih banget nih sampai ngebela-belain gitu. Tapi emang harus pakai VPN ya kalau nonton channel luar. Kalau lihat area penonton channel ini, memang lumayan banyak juga sih dari Malaysia. Ya jadi kalau gue liburan ke sana, gak takut nyasar. Oke lah, mungkin segitu dulu beberapa komentar yang bisa gue bacain secara langsung. Buat komen kalian yang belum sempat gua bacain, insya Allah sebisanya gua balas di chatnya. Yoklah biar gak kepanjangan cuap-cuapnya, kita langsung saja gaskan ke videonya. Setelah sebelumnya Kazuki gagal dan kembali ke rumahnya dengan teleportasi. Masalahnya sudah jelas, ia tidak punya cukup MP untuk melakukan itu. Kemudian Kazuki melipat gandakan upayanya untuk naik level. 1 tahun berikutnya, Kazuki telah bertambah kuat dan cukup terkenal untuk menjadi petualang rank S. Akhirnya, ia merasa siap untuk melakukan upaya lainnya menyeberangi lautan. Setelah terbang selama 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa berhenti, sedikit waktu untuk Kazuki tidur atau beristirahat. Saat dia mulai berpikir, mungkin sudah waktunya untuk kembali. Kazuki melihat daratan jauh di depannya. Menggunakan setiap tetes kekuatan terakhir yang ia keluarkan, Kazuki akhirnya berhasil mencapai daratan itu. Ia telah mencapai tanah impiannya, yaitu tanah benua lain, tanah air kaum Demon Folk. Beberapa waktu kemudian, ketika dia sadar seorang wanita yang lebih cantik dari siapapun yang pernah ia lihat berdiri di hadapannya. Kulit putih dan bersih seperti boneka Barbie yang dibuat dengan indah. Matanya berwarna ungu pucat yang indah, serasi dengan rambut panjangnya yang halus. Blus dan rok yang dikenakan hampir tidak modis, tapi itu juga tidak mengalihkan perhatian dari sosok wanita itu. Bahkan sayap hitam seperti kelelawar yang tumbuh dari punggungnya nampak sangat menawan baginya. Kazuki berbicara tanpa berpikir, "Aku mencintaimu, tolong menikahlah denganku." Nama wanita itu adalah Zena, dan beberapa waktu kemudian ia akan menjadi pengantin Kazuki. Serangkaian halaman yang tampaknya tak ada habisnya mencatat di mana Kazuki yang sedang jatuh cinta menulis dengan panjang lebar tentang segala hal yang indah tentang Zena. Mukoda sendiri melewatkan semua tentang cinta-cintaan itu. Kalian tentunya tahu sendiri kenapa Mukoda melakukan itu. Singkatnya, ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan terus merayunya sampai ia akhirnya membalas perasaannya. Entah bagaimana Kazuki membujuk orang tuanya dengan lancar agar memberi mereka restu, dan pada akhirnya mereka menikah. Mereka berdua pergi mencari nafkah sebagai petualang, berkeliling benua kaum Demon Folk bersama-sama, dan ya tentu saja semuanya sangat menarik. Tetapi ketika Mukoda sampai pada bagian di mana dia menggambarkan malam pertamanya yang penuh kegembiraan dan romantis bersama Zena sebagai pasangan suami istri,
Mukoda hampir saja melemparkan buku bodohnya itu ke dinding. Namun Mukoda tidak jadi melakukannya karena ia masih mempunyai beberapa halaman lagi yang belum dibacanya. Sejenak Mukoda berhenti untuk menyeruput kopi lagi dan menenangkan diri. Kemudian Mukoda melanjutkan kembali bacaannya, berniat menyelesaikan keseluruhan buku. Selama perjalanan mereka, Kazuki dan Zena berakhir di kota pesisir yang merupakan rumah bagi layanan ekspedisi, mengantar orang bolak-balik dari pulau yang merupakan rumah bagi ras raksasa. Kazuki segera menyadari bahwa itu mungkin pulau yang sama yang ingin dicapai oleh kaum Demon Folk yang berada di benua asalnya ketika kapal mereka terjebak dalam badai. Pada periode berikutnya, rute telah ditetapkan dengan cukup baik, sehingga perjalanan ke dan dari pulau menjadi hal yang biasa. Tampaknya ini merupakan kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Jadi mereka berdua akhirnya melakukan perjalanan sampingan ke pulau para raksasa. Mereka menemukan cabang dari asosiasi petualang lokal di sana, yang rupanya mereka disebut sebagai guild petualang di benua kaum Demon Folk. Dan kebetulan menjalin hubungan dengan raksasa lokal bernama Sandel. Mereka bertiga akhirnya membentuk party sementara dan melakukan segala macam quest bersama. Akhirnya Sandel mendekati Kazuki dengan permintaan yang sungguh-sungguh sepenuh hati dan mengejutkan. Ia ingin Kazuki menikahi adik perempuannya. Wanita raksasa umumnya memiliki tinggi sekitar 2 meter, sedangkan pria dalam ras rata-rata memiliki 2,5 meter. Namun saudara perempuan Sandel bertubuh sangat kecil dibandingkan rasnya, sehingga tidak ada laki-laki setempat yang tertarik padanya. Ia sudah berusia 20 tahun dan semakin tertekan ketika prospeknya untuk menikah semakin sia-sia. Kazuki mungkin seorang manusia, tapi Sandel tahu secara langsung betapa dapat dipercayanya dia dan berpikir bahwa dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk adik perempuannya yang tubuhnya kecil. Kazuki menolak. Pada awalnya dia sudah menikah dengan Zena, tapi kemudian Zena sendiri merekomendasikan agar ia setidaknya meluangkan waktu untuk bertemu dengan saudara perempuan Sandel terlebih dahulu. Kearifan lokal menyatakan bahwa wajar saja jika pria sekuat Kazuki memiliki beberapa istri. Pada akhirnya Kazuki menyerah dan setuju untuk bertemu dengan adik perempuan Sandel yang bernama Faura. Tingginya sekitar 180 cm, sekecil untuk ukuran raksasa dan memiliki kulit gelap, rambut hitam bergelombang dan sosok supermodel. Dia sangat cantik. Mengingat penampilannya, Kazuki berasumsi bahwa ia akan menjadi tipe orang yang mengejar minat romantisnya secara agresif. Tetapi beberapa saat setelah mereka bertemu, Faura menundukkan kepalanya dan mengumumkan sesuatu dengan nada, "Aku tahu kamu tidak akan pernah tertarik pada seorang gadis seperti aku, bukan?" Harapannya meledak dan Kazuki terpesona dalam sekejap. Segera setelah itu, ia akan melakukan penyambutan Faura ke dalam keluarganya sebagai pengantin kedua. Kazuki dan Zena melanjutkan perjalanan mereka. Melintasi benua kaum Demon Folk, sekarang bersama Faura untuk menemani mereka. Kemudian Kazuki menulis tentang betapa dia sangat mencintai mereka sampai halaman demi halaman lagi. Jadi kembali Mukoda melewatkan bagian itu. 2 istri? Serius? Terlebih lagi mereka berdua cantik. Saya berharap buku ini berakhir dengan dia ditendang sampai mati oleh seekor kuda, kata Mukoda yang kesal, seolah-olah dewa pencipta mentakdirkan Mukoda menemukan buku ini untuk membuatnya meratapi kejombloannya. Tinggal beberapa halaman lagi untuk menyelesaikannya. Mukoda menguatkan hatinya melakukan yang terbaik untuk terus bertahan dan terus membaca. Setelah menjelajahi benua kaum Demon Folk selama beberapa waktu, Zena dan Faura datang ke Kazuki dengan sebuah permintaan. Mereka juga ingin berkunjung ke benua asalnya. Untungnya yang harus mereka lakukan untuk mengabulkan keinginan itu adalah menggunakan batu teleportasi. Kazuki telah merancang dengan baik. Selama Zena dan Faura bisa menyentuhnya, mereka bisa menggunakan untuk berteleportasi. Jadi meskipun ukurannya kecil, ia bisa mengangkut ketiganya kembali ke benua asalnya tanpa masalah. Maka sekali lagi Kazuki dan kedua istrinya melakukan perjalanan melintasi negeri baru. Selama petualangan mereka bertemu dengan seorang elf bernama Lyudmila yang langsung jatuh cinta pada Kazuki dan merayunya dengan penuh gairah. Tidak lama kemudian ia menjadi istri ketiganya. What the fuck man?
Saya harus meletakkan buku ini sebentar. Istri ketiga, apa kamu bercanda? Ucap Mukoda yang kembali edan setelah membaca itu. Selanjutnya halaman demi halaman mengalir deras yang Mukoda baca secepat mungkin dan melewatkan semua bagian percintaannya. Akhirnya Mukoda mencapai bagian terakhir dari catatan milik Kazuki. Ia tahu betul bagaimana ini akan berakhir. Suatu hari nanti aku akan menjaga Zena dan Faura di ranjang kematian mereka, sama seperti Lyudmila akan menjaga aku. Meskipun aku datang ke dunia ini secara kebetulan, aku dapat mengatakan ini dengan penuh keyakinan. Tinggal bersama istri-istriku dan anak-anak yang telah dikaruniai oleh masing-masing di istriku telah membuatku lebih bahagia daripada yang pernah aku alami di dunia lamaku. Oh iya, saya hampir lupa menuliskan bagian terpentingnya. Saya telah menghubungkan batu teleportasi tempat saya menyembunyikan buku ini ke dalam 3 miniatur batu teleportasi lain yang saya buat nanti. Seperti yang mungkin bisa Anda tebak, saya meninggalkan ketiga batu itu di tanah air ketiga istri saya dan menyembunyikannya dengan hati-hati. Jika Anda adalah individu yang layak memiliki batu saya rasa tidak ada salahnya membiarkan Anda membawanya kemana-mana. Adapun cara menggunakannya cukup sederhana. Cukup hadapi batu teleportasi dan teriakan salah satu dari 3 kalimat. Untuk berteleportasi ke kampung halaman Zena, teriakan "Aku cinta kamu Zena". Untuk berteleportasi ke kampung halaman Faura, teriakan "Aku cinta kamu Faura". Dan untuk berteleportasi ke kampung halaman Lyudmila, teriakan "Aku cinta kamu Lyudmila". Itu seharusnya berhasil. Oh, dan tentu saja Anda harus berteriak dalam bahasa Jepang. Dan itulah kata-kata terakhir dari kisah sang petapa genit yang memiliki 3 istri dari ras berbeda. Setelah selesai, Mukoda benar-benar merasa terkesima. Kia, kenapa aku harus berteriak tentang mencintai istri bodohmu? Aku harus benar-benar menggigit bibirku agar tidak langsung berteriak. Bodoh, dasar bodoh, sage terburuk yang pernah ada, Mukoda bergumam dalam kesalnya. Oke, tenanglah, tenang. Mukoda akhirnya berhasil menenangkan diri. Tapi jika Kazuki berdiri di depannya pada saat itu, ia pasti sudah melakukan tindakan itu. Bahkan Mukoda sudah enggan menyebut namanya lagi. Mukoda yang telah membacanya sekilas mengingat Kazu membicarakan tentang eliksir yang dapat menambah umur hingga 3 kali lipat pada umumnya. Bagaimanapun menurut ia, eliksir tidak bisa benar-benar memberikan keabadian yang sempurna. Terlepas dari rumor yang beredar, bergantung pada tingkatan kehalusan dan kemurniannya, mereka dapat melakukan apa saja, mulai dari menyembuhkan luka dan penyakit hingga meregenerasi anggota tubuh yang hilang atau memperpanjang umur. Tapi tidak lebih dari itu. Mukoda kira itu akan menjelaskan mengapa ramuan Hosusui versi lebih rendah tidak dapat mencapai efek terakhir itu. Tapi bagaimanapun, itu semua tidak penting. Intinya saat ini aku sangat menyesal membaca buku bodoh ini. Benar-benar membuang waktu yang bisa aku habiskan untuk tidur, kata Mukoda yang kembali kesal. Di keesokan harinya, sarapan yang Mukoda siapkan tidak memuaskan siapapun. Ia pernah membuat mangkok nasi soboro sebelumnya, tapi ini adalah yang paling menyedihkan. Paling sederhana yang pernah Mukoda buat, hanya nasi, daging giling, dan tidak ada topping lain yang bisa saya sebutkan. Paling sederhana yang pernah Mukoda buat, hanya nasi, daging giling, dan tidak ada topping lain yang bisa Mukoda sebutkan. Dan itu terjadi karena Mukoda benar-benar malas. Ia begadang semalaman membaca buku Kazuki yang unfaedah. Namun Mukoda berusaha menaikkan moodnya lagi agar tidak membuat ketiga familiarnya kecewa. Jadi hanya dengan menambahkan telur untuk semua orang dan tentu saja Sui menginginkan biji wijen di atasnya, Mukoda lalu membeli toppingnya langsung dari supermarket online-nya. Dan semua orang tampak puas saat menyantapnya. Sementara itu Mukoda menyeruput mangkuk bubur nasi yang sudah dibuatnya sendiri. Ia merasa ide yang bagus untuk menikmati sesuatu yang enak di perut karena Mukoda terjaga sepanjang malam. Tapi pemikiran itu membawa pikirannya kembali ke buku itu dan sejenak Mukoda menghela napas berat. Serius, apa yang harus aku lakukan mengenai hal ini? Tidak pernah terbayangkan aku akan membaca sesuatu seperti itu. Anda harus berteriak tentang mencintai istri orang lain untuk menggunakan batu itu. Apa ini suatu bentuk penyiksaan yang aneh? Mengapa ini terjadi kepada aku? Kata Mukoda sambil meratap.
Mukoda terus mencela Kazuki sebagai sage terbodoh dalam sejarah. Lebih buruk lagi, ia mengatakan tidak ada salahnya saya menggunakan jika Mukoda adalah seorang yang layak memiliki batunya. Artinya akan ada kerugian jika Mukoda tidak melakukannya. Dan hal itu dijamin akan membawa Mukoda ke suatu tempat yang benar-benar tidak ia inginkan. Seperti di tengah hutan yang benar-benar buruk dengan monster tingkat tinggi. Seperti di tengah hutan yang benar-benar buruk dengan monster tingkat tinggi. Ataupun di lantai terbawah di penjara bawah tanah. Tapi kabar baiknya, Mukoda merasa apakah ia akan bernasib sama seperti si sage itu mendapatkan istri di setiap petualangannya. Di sisi lain, Kazuki menulis sebuah catatan kecil di akhir buku yang mengatakan bahwa jika Mukoda menyentuh batu teleportasi di ujung sana dan mengatakan teleportasi dalam bahasa Jepang, itu akan membawanya kembali kemanapun Mukoda berada. Namun semua itu tidak mengubah fakta bahwa Mukoda sama sekali tidak berniat menggunakan benda itu. Tapi tetap saja ia senang mengetahuinya. Maksudnya mengapa ia ingin mengunjungi benua lain. Sejenak Mukoda berpikir dengan cara itu ia dapat melakukan semacam tur keliling dunia lain. Tetapi masih ada banyak tempat di benua Mukoda saat ini yang belum ia kunjungi sama sekali. Kerajaan Erman berada tepat di sebelah kerajaan Leonhard. Dan sejauh ini ia belum pernah menginjakkan kakinya di sana. Pergi jauh-jauh ke benua lain akan menjadi tindakan bodoh yang jauh melampaui dirinya. Jelas sekali tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi. Memikirkan kembali bagaimana Mukoda menemukan benda itu, ia tertakut pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan barang rapasan lain di sarang Raja Bandit, barang itu tidak dianggap bernilai tinggi. Semua item sihir lainnya kurang lebih telah tertumpuk di atasnya. Maksudnya, tablet itu ada di ruang harta karun, jadi ia pasti menghargainya sampai taraf tertentu. Tapi Mukoda yakin Raja Bandit sebenarnya tidak tahu untuk apa tablet itu. Ia tahu itu ajaib, tapi hampir tidak ada orang yang mengerti cara kerja lingkaran teleportasi. Bahkan saat itu, sulit dipercaya bahwa seorang bandit mampu menguraikan lingkaran sihir rumit yang tertulis di lempengan itu. Pokoknya intinya adalah karena Raja Bandit tidak memperlakukan seperti sesuatu yang istimewa, ia pikir bisa berpura-pura tidak pernah mengambilnya. Vel dan yang lainnya pasti akan membuat keributan jika mereka mengetahui apa yang bisa dilakukannya. Jadi ini mungkin akan menyelamatkan dari rasa sakit kepala parah dalam jangka panjang. Skenario terburuknya adalah Vel belajar tentang benua kaum iblis. Mukoda tidak akan membiarkan ia memintanya untuk segera pergi ke sana. Dan jika itu alternatifnya, maka menyembunyikan jelas lebih baik. "Hei, apa yang kamu gumamkan di sana?" tanya Vel kepada Mukoda. "Hah, aku tidak ada. Kenapa?" Mukoda menimpali dengan keringat dingin yang bercucuran. Saat ini Mukoda begitu sangat lelah dan mengantuk. Ia merasa itu semua kesalahan Kazuki karena meninggalkan benda bodoh itu tergeletak begitu saja. Sebagian dirinya ingin menemui Kazuki dan meminta ia mengembalikan waktu yang seharusnya bisa Mukoda habiskan untuk beristirahat. Tapi dia tahu ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. "Baiklah, setelah kalian semua selesai makan, kita kembali ke jalur yang benar dan menuju Karelina," ucap Mukoda kepada ketiga familiarnya. Mukoda hanya ingin pulang secepat mungkin dan tidur sepuasnya di tempat tidurnya yang nyaman dan empuk. "Lihat, itu dia!" teriak Mukoda sangat senang. Pemandangan kota Karelina yang familiar akhirnya muncul dari kejauhan. Ramalan Dewa Pencipta tentang gua harta karun Raja Bandit telah membawa mereka pada penyimpanan yang cukup besar. Tapi setelah mereka selesai dengan itu, perjalanan berjalan dengan sangat mulus. Vel juga mempercepat langkahnya, jadi perjalanannya jauh lebih cepat daripada saat pergi. Mukoda menunjukkan kartu guide petualangannya dan melihat gerbang depan kota perlahan terbuka untuk mereka. Penjaga gerbang sudah terbiasa dengan Mukoda and Friend dan mereka sudah tidak terlalu peduli pada Vel dan Dora. Mereka langsung menuju ke Home Sweet Home dan disambut dengan teriakan oleh Barter dan Peter yang rupanya sedang bertugas jaga gerbang hari itu. "Hei, kami kembali," kata Mukoda membalas salam mereka. "Selamat datang di rumah," jawab Barter. Bartel langsung laporan jika semuanya baik-baik saja dan tenang. Jika ia harus mengeluh, Bartel kira itu karena ia tidak pernah berpikir bahwa mengajar akan sesulit yang ia alami. "Kalau begitu, semua orang masih bekerja keras untuk belajar?" tanya Mukoda. Sebelumnya, Mukoda telah menyarankan agar ia membantu orang lain dengan pendidikan mereka sebelum Mukoda pergi. Dan ia sangat senang jika mereka benar-benar menurutinya.
Kurang lebih ya, Kosti dan Tabata bekerja dengan baik, tapi ya si kembar setengah cerdas itu selalu salah menghafal huruf dan menjaganya tetap benar-benar merepotkan, kata Barter. Itu benar, tambah Peter. Mereka harus bersikeras bahwa mereka tahu cara membaca sehingga mereka bisa menulis dengan cukup baik. Dengan cara apapun, mereka benar-benar tidak menyukai gagasan untuk diajari, Peter menambahkan. Namun menurut Mukoda, tidak setiap hari Barter dan Peter mendapat kesempatan untuk belajar seperti ini. Jadi menurutnya mereka harus memanfaatkannya. Beberapa waktu berlalu, Mukoda teringat membawa banyak makanan dan barang-barang lainnya. Jadi ia berpikir akan membuatkan makanan besar untuk semua orang. Kalian berdua harus masuk dan makan juga, kata Mukoda kepada kedua hansipnya. Barter tampak agak ragu-ragu. Tapi bagaimana kalau aku tidak menjaga gerbang depan, katanya. Vel dan yang lainnya ada di sini sekarang. Jadi menurutku semuanya akan baik-baik saja, Mukoda menimpali. Dan sejujurnya menurut Mukoda tidak ada pencuri di luar sana yang cukup bodoh untuk mencoba merampok tempat ini karena mengetahui dia ada di sana. Barter dan Peter sama-sama mengangguk, langsung yakin. Ayo pergi, saya mendapatkan beberapa bahan yang sangat enak dari ruang bawah tanah daging. Ditambah banyak bahan dari kedai makanan Rosenthal, ucap Mukoda sembari mengajak mereka masuk. Singkat cerita, semua rencana Mukoda selesai. Ia mulai mengumpulkan semua wanita yang tahu caranya memasak dan mulai memasak untuk pesta mereka malam ini.